Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang definisi mukallaf. Mukallaf adalah seseorang yang sudah diberi kewajiban untuk menjalankan hukum dan syariat Islam. Atau secara sederhananya ini, mukallaf adalah seorang yang sudah diberi tanggung jawab atas segala perbuatannya di hadapan Allah. Nah, mukallaf ini atau seseorang bisa dikatakan mukallaf itu memenuhi 3 syarat. Yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, baligh atau telah memenuhi usia dewasa menurut syariat Islam. Dan yang terakhir itu berakal sehat, yang mana mampu membedakan antara yang benar dan mana yang salah. Jika dari ketiga tersebut masih belum terpenuhi, maka seseorang tersebut belum sepenuhnya dikatakan sebagai seorang mukallaf atau belum mendapatkan kewajiban yang penuh untuk melakukan hukum Islam. Misalnya, anak kecil yang belum baligh atau orang yang sudah kehilangan akal sehatnya. Nah, kita sebagai seorang mukallaf ini wajib menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Adapun kewajiban-kewajibannya ini yang sudah meliputi pada rukun Islam kita. Yang pertama, syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji bagi yang mampu. Nah, selain menjalankan kewajiban, kita juga harus berusaha menjauhi perbuatan-perbuatan maksiat dan berperilaku baik dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memahami konsep mukallaf, kita menyadari bahwa setiap tindakan atau perbuatan yang kita lakukan ini memiliki tanggung jawabnya. Dengan demikian, kita sebagai seorang muslim harus taat kepada perintah Allah dan menjadikan ajaran Islam ini sebagai pedoman hidup. Mungkin sekian penjelasan mukallaf dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh pemateri berikutnya. Saya Dwi Mulyani Afifah. Di sini saya akan membacakan nadom tentang istri-istri Nabi yang dimana yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Antis ini suatin wafatul Mustafa khuir nafakh tarnan Nabi al-Muqtafa Aisyatun wa Hafsatun wa Sauda Sofiyatun Maimunatun wa Romlah Hindun wa Zainabun kaza Juwairiyah lil mu'minina ummatum madiyah. Nabi mempunyai 9 istri. Yang pertama yaitu istrinya ada Aisyah binti Abu Bakar. Aisyah adalah istri yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Beliau juga yaitu terkenal dengan sangat cerdas dan meriwayatkan banyak hadis. Lalu yang kedua itu ada Hafsah binti Umar. Hafsah ini yaitu putri dari Umar bin Khattab. Beliau hafal Al-Quran dan berperan dalam penyimpanan mushaf Al-Quran. Hafsah ini banyak meriwayatkan hadis Nabi. Yang ketiga yaitu ada Sauda binti Zam'ah. Sauda binti Zam'ah itu menikah dengan Nabi setelah wafatnya Khadijah. Beliau dikenal sebagai dengan istri yang sabar, istri yang setia, dan berani dalam mempertahankan Islam. Yang keempat yaitu ada Sofiyah binti Huyai. Beliau berasal dari keturunan dari Yahudi Bani Nadir. Beliau masuk Islam dan menjadi teladan kesabaran serta kelembutan hati. Yaitu yang kelima, istrinya ada Maimunah binti Al-Haris. Beliau adalah istri terakhir yang dinikahi oleh Rasulullah SAW. Beliau dikenal sebagai dengan dermawan dan banyak meriwayatkan hadis tentang ibadah haji. Yang keenam yaitu ada Ummu Habibah atau bisa disebut dengan Romlah binti Abi Sufyan. Beliau itu tetap teguh dalam Islam meskipun suaminya murtad awalnya. Lalu ia menjadi contoh keteguhan iman dan kesabaran. Yang ketujuh yaitu ada Ummu Salamah atau bisa disebut dengan Hindun binti Abi Umayyah. Beliau adalah wanita yang cerdas dan bijaksana. Beliau banyak meriwayatkan hadis dan memberikan nasihat paling penting kepada Nabi. Yang kedelapan yaitu ada Zainab binti Jahsy. Beliau dikenal sebagai dengan rajin bersedekah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadi bagian dari penghapusan tradisi jahiliyah tentang anak angkat. Yang kesembilan yaitu ada Juwairiyah binti Al-Haris. Nah, ini istri yang kesembilan itu pernikahannya dengan Nabi membawa banyak kaumnya masuk Islam dan menjadi teladan dalam dakwah dan kebijaksanaannya. Hamzatu ammuhu wa abbasun kada ammatu Sofiyatun datu tidak Hamzatu ammuhu wa abbasun kada ammatu Sofiyatun datu tidak. Pada bait ke-45 Nadom Aqidatul Awam ini kita diajarkan untuk mengenal beberapa keluarga Nabi Muhammad SAW.
yang memiliki peran penting dalam perjuangan Nabi Muhammad. Yaitu disebutkan di sini ada pamannya Nabi Muhammad, diantaranya ada Hamzah, Abbas, dan juga bibi Nabi Muhammad yaitu Sofiyah sebagai sosok yang patut kita teladani karena keimanan dan pengorbanan mereka. Di sini ada Hamzah bin Abdul Muthalib adalah paman beliau sekaligus saudara sesua Nabi. Beliau dikenal dengan julukan Singa Allah karena pada waktu itu keberanian dan keteguhan Hamzah dalam membela Islam. Hamzah juga mendapat gelar Sayyidus Syuhada setelah gugur di dalam peperangan yaitu perang Uhud. Di sini juga ada Abbas bin Abdul Muthalib. Abbas merupakan paman Nabi yang sangat dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Meskipun sempat menyembunyikan keislamannya, Abbas tetap membantu perjuangan dakwah Nabi Muhammad SAW dan memberikan banyak dukungan kepada Nabi SAW. Di sini juga ada bibi Nabi yaitu Sofiyah binti Abdul Muthalib. Bibi Nabi SAW, Nabi Muhammad SAW, Sofiyah dikenal sebagai perempuan yang berani, teguh, dan keimanannya selalu mengikuti ajaran Allah serta Rasulnya. Kisah Sofiyah menunjukkan bahwa perempuan juga memiliki peran besar dan perjuangan yang besar di Islam. Dari bait 45 ini itu mengajarkan bahwa kemuliaan seorang tidak ditentukan oleh keturunan atau hubungan kedekatannya dengan keluarga Nabi, tapi oleh keimanan, amal soleh, dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mari kita meneladani keberanian Hamzah, kesetiaan Abbas, dan juga Sofiyah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.